Ada orang seumpama di kutub utara terlalu dingin, basuh muka terus, nggak masalah. Itu pertanyaan bagus juga bagi orang sana. Tapi bagi kita ini absurd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk terus mengaji, terus memperbaiki diri dengan cara memperbaiki pengetahuan kita, sehingga dengan pengetahuan ini diharapkan ibadah kita lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita lebih terjalin erat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan kita meningkat ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini juga menjadikan jalan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW semakin besar. Karena tanpa beliau kita tidak akan bisa tahu, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat sakinah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah fardu-fardunya wudu atau rukun-rukun wudu. Sesuatu yang kita harus kerjakan ketika kita melakukan wudu, yaitu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu wajib kita kerjakan, karena tanpa niat semuanya ibadah itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat itu penting. Niatnya wudu banyak sekali, tapi yang paling penting ada nawaitul wudu'a atau nawaitu fardul wudu atau nawaitu raf'al hadas. Ya, itu. Tapi niat ini itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai hadas yang terus menerus, seperti orang yang istihadah, itu kan dia akan keluar darah terus menerus. Nah, orang yang terkena terkena kencing terus menerus. Nah, maka niat ketika ada orang terkena penyakit seperti ini, maka niat normal yang seperti tadi nawaitul wudu'a lirafil hadasi itu tidak lagi terpakai. Kenapa? Karena meskipun kita wudhu, najis kita tetap ada, tidak hilang, tidak terangkat. Maka niatnya khusus untuk orang yang seperti ini, nawaitul wudu'a listibahati fardis sholat. Niat wudhu supaya diperbolehkan sholat. Jadi kalau niat mengangkat hadas, hadasnya tetap ada. Maka dia tidak boleh niat khusus untuk orang yang model seperti ini. Tapi orang yang normal seperti kita ini, alhamdulillah, maka kita niatnya nawaitul wudu boleh. Nawaitul wudu saja cukup. Atau nawaitul fardul wudu boleh. Nawaitul wudu lirafil hadasil asghar boleh. Nah, jadi nanti niat itu dibagi menjadi 2 seperti itu. Ya. Ini kalau kita memang tidak punya wudu kita sedang batal. Tapi kalau kita tetap punya wudu, ya enggak usah niat ini. Semuanya kita masih punya wudu, kita panas, ingin berwudu, maka jangan niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, karena kita enggak batal. Maka niat ini percuma juga. Niatnya nawaitul wudu litabarrud, niat wudu untuk biar dingin. Ya, niat wudu untuk sunnah enggak apa-apa. Tapi untuk merafil hadas, tapi insya Allah ulama-ulama ya enggak sejahat itu, enggak sekejam itu. Itu kan bagi kita orang-orang yang ngerti bahasa Arab terutamanya, atau orang-orang yang pernah ngaji. Bagaimana dengan orang awam? Orang-orang yang ngajinya cuman mendengarkan saja. Orang-orang yang tidak fokus, hanya mendengarkan ceramah-ceramah saja. Ya sudah, wis niat apa saja wis boleh wis. Ya, cuman ini pentingnya ngaji, Ustaz. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim. Insya Allah wis diterima saja, kasihan. Ya, orang-orang yang sedang istihadah, ya, tapi tetap ya, di samping itu kita harus terus mengaji supaya kita ini meningkat. Ya, niat ini harus berbarengan dengan fardu yang pertama. Wudu, apa fardu yang pertama selain niat? Membasuh muka, maka berbarengan dengan membasuh muka.
Nah, ketika mandi besar, fardu yang pertama adalah setelah niat menyiramkan air. Ke bagian mana? Yaitu yang kita niati. Seperti itu. Yang kedua, fardu wudu adalah membasuh muka. Membasuh muka 1 kali saja cukup, Ustaz. 3 kali itu kan sunahnya. Ya, kalau sedang air sedang sulit atau sedang sangat dingin sekali, sudah 1 kali saja cukup. Membasuh muka. Lihat sekarang muka itu mana batasnya? Muka itu batasnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Orang normal, tempat tumbuhnya rambut. Gimana bagi orang yang botak? Ya kan dia bisa memperkirakan mana tempat tumbuhnya rambut. Orang yang rambutnya seumpama sampai ke jidat, ya kita tetap hitungannya tempat tumbuhnya rambut orang normal. Ini batasnya aja ya, sampai tulang rahang ini. Tulang rahang ini, nah, ini tulang rahang. Ini dari atas sampai bawah. Kalau dari samping, di antara telinga. Jadi yang ini namanya telinga. Jadi yang muka ini adalah ya di antara telinga ini. Ya, yang ini harus dibasuh semua berarti, harus dibasuh semua seperti ini. Ya, akan tetapi ada satu kaidah mala yatimul wajib illa bihi fawa wajibun. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu, maka hal itu hukumnya wajib juga. Meskipun batasnya tempat tumbuhnya rambut, Ustadz, tapi membasuhnya harus lebih dari tempat tumbuhnya rambut sedikit. Memastikan bahwa tempat tumbuhnya rambut itu terbasuh sempurna. Kalau kita batasi hanya tempat tumbuhnya rambut, apakah kita yakin? Nah, maka ketika untuk meyakinkan itu butuh melebihkan basuhan ke area kepala, maka membasuh kepala, membasuh sedikit dari kepala itu hukumnya wajib. Yang di bawah tulang rahang ini kan hanya batas saja. Tapi apakah kita yakin cuman membasuh segini? Nah, untuk meyakinkan maka kita harus lebihi ke leher. Maka membasuh lebihan sedikit ini hukumnya juga wajib. Memang di antara dua telinga, tapi membasuh bagian dari telinga ini hukumnya juga wajib juga. Begitu juga nanti ketika kita membasuh tangan. Memang batasnya hanya siku, tapi membasuh lebih dari siku ini wajib. Sedikit ini melebihi hanya untuk memastikan, memantapkan hati kita supaya kita yakin bahwa batasnya tadi sudah sempurna. Seperti orang jual beli, ya memang 1 kilo, Ustaz, ya kan, 1 kilo. Kalau timbangan yang ada burung-burungnya itu, yang penting burungnya sama-sama ya, ketemu. Ini sebenarnya sudah 1 kilo banding 1 kilo versus 1 kilo. Tapi apakah sampean yakin timbangan barangnya sampean tadi itu tidak kotor, tidak ada debu, tidak ada basah, tidak ada miring? Maka lebih baik dilebihi sedikit untuk memantapkan. Seperti itu ya. Itu wajib, Ustaz. Nah, kita bisa memastikan ya. Nah, jadi itu batasnya wajah. Dan apapun yang ada di wajah wajib dibasuh. Rambut-rambut yang ada di wajah wajib dibasuh. Karena membasuh seluruh wajah itu hukumnya wajib. Contohnya apa? Rambut yang ada di kepala, yang ada di wajah. Alis, bulu mata, kumis, ini ini enggak tahu namanya ini. Kalau bahasa Arabnya anfaqo. Saya itu kadang lupa Ustaz kalau bukan bahasa Arab. Anfaqo namanya, Ustaz. Ya, atau apa ini? Jenggot atau apa ini? Godek. Ya, ini wajib dibasuh, Ustaz. Wajib dibasuh. Ya, hanya saja ini dibagi menjadi 2, Ustaz. Rambut yang ada di muka ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rambut untuk orang laki-laki. Kita bahas orang laki-laki dulu. Ya, jadi orang laki-laki di wajahnya ini ada 2 macam, Ustaz. Yaitu apa? Jenggot dan godek ini. Godek dan jenggotnya orang laki-laki itu terbagi menjadi 2 macam, Ustaz. Ketika tipis, maka wajib dibasuh. Hukumnya membasuh rambut ini wajib, membasuh kulit di dalam jenggot ini dan di dalam godek ini wajib. Jika tebal, jika tipis. Jika tebal maka sunnah, tidak wajib untuk membasuh, hanya nanti sunnah untuk menyela-nyelai. Hukumnya sunnah. Ya,
Apa kriteria tebal dan tipis? Tebal dan tipis itu kriterianya ketika kita ngobrol dalam jarak dekat normal, berapa sih, 1 meter mungkin atau 2 meter mungkin, ngobrol normal bersama orang, maka ketika kulitnya ini masih apa, masih kelihatan, maka itu tipis, berarti kulitnya wajib dibasuh semua, terkena air, jenggotnya juga terkena air. Ketika ngobrol tadi itu kok kulitnya gelap, tidak kelihatan karena saking lebatnya, maka itu disebut lebat, disebut tebal, maka tidak wajib apa, kulitnya ini terkena, hanya sunnah saja. Khusus untuk laki-laki Ustadz, itu hanya berlaku untuk jenggot dan godek. Ustadz ada Ustadz apa, Pak Oga apa, alisnya tebel, tetap wajib Ustadz. Ada Ustadz Pak Sakera apa, kumisnya tebel, tetap wajib Ustadz, dibasuh semua, khusus laki-laki. Jadi laki-laki tadi dibagi menjadi. Kalau perempuan atau selain perempuan, banci, wandu, nah itu hukumnya wajib dibasuh semua, tidak ada tebel, tidak ada tipis, tidak ada jenggot, tidak ada godek, tidak ada rambut lain, semua dipupuk rata, wajib dibasuh. Ada nggak Ustadz orang perempuan yang berjenggot? Ada, meskipun itu nggak banyak, tapi ada. Nah kalau orang Indonesia ini rata-rata Ustadz jenggotnya ini tipis, meskipun panjang, tapi apa? Tipis, tidak lebat. Ya, maka wajib itu kulit-kulitnya dibasuh. Ya, jadi apapun yang ada di muka, seumpama ada tompel, wajib. Apapun lah yang tumbuh mau ada matanya 3, wajib semua. Kalau semisal tadi kan wajib yang ada di atas muka ada luka. Ada luka. Kalau kena air, Nah itu nanti diganti dengan tayamum Ustaz. Di anggota wudhu, oh bukan, di anggota tayamum yang terkena luka, maka di anggota wudhu yang terkena luka, maka di anggota itu jangan diwudhui Ustaz. Diganti dengan tayamum. Tayamumnya sempurna. Nanti di bab tayamum ada. Ya, jadi seumpama mukanya ini habis kecelakaan, habis kebakaran, kalau terkena air tambah parah atau bahkan lama sembuhnya, bahkan bisa mati, jangan dibasuh Ustaz. Diganti dengan tayamum. Seperti itu. Nanti ada di bab tayamum. Tangannya Ustaz terkena, jangan dibasuh. Tangan kanannya saja yang luka, ya tangan kirinya wajib dibasuh pakai air. Tangan kanannya diganti dengan tayamum. Tayamumnya juga sempurna, tayamum muka dengan kedua tangan. Insya Allah nanti akan lewat pada waktunya. Yang berikutnya adalah fardu wudhu wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku. Sama tadi, siku ya jangan pas di siku. Jadi membasuh lebih dari siku ini wajib. Dan apapun yang ada di atas tangan, mau kulit, mau tambah jari tambahan atau apa saja, kuku, apapun itu yang ada di atas, nah, wajib terkena. Nah, dari sunahnya membasuh itu dari ujung sini, dari kuku, ya. Jadi membasuhnya itu diawali dari ujung tangan kuku. Ya, seumpama sampan itu wudunya di pancuran, berarti apa? Kukunya dibasuh duluan, bukan gini, ya, tapi dari ujung dulu. Ya, yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian sesuatu yang ada di kepala, apapun itu. Seumpama ada orang punya tanduk, maka membasuh tanduknya cukup, karena itu ada di bagian kepala. Orang pakai imamah, orang pakai kopiah, maka dia membasuh kopiahnya cukup. Dia membasuh apa yang ada di kepala, tapi tidak masuk di bagian kepala, maka tidak boleh. Orang perempuan rambutnya panjang, ya memang akarnya ada di kepala rambut itu, tapi dia menjuntai sampai ke bawah. Ternyata yang dibasuh hanya ujungnya ini, yang ini keluar dari batas tumbuhnya rambut kepala, maka tidak bisa. Boleh basuh bagian yang atas, atau bagian yang di telinga tidak bisa. Pokoknya yang ada di batas tumbuhnya rambut. Tapi tidak masuk akal pertanyaan sampean saat. Masalahnya orang wudhu pakai helm, basuh mukanya seperti apa?
Oh, aneh, enggak Ustaz, mau basuh muka dulu kemudian pakai helm. Ya enggak masalah. Ini pertanyaan ini tapi aneh pertanyaan seperti ini. Tapi wajib dijawab. Pertanyaan fikih itu wajib dijawab. Ah, ada saja, ini enggak masalah. Ada orang seumpama di kutub utara terlalu dingin basuh muka terus, enggak masalah. Itu pertanyaan bagus juga bagi orang sana. Tapi bagi kita ini absurd. Ya, absurd ini pertanyaannya. Ya, jadi apapun yang ada di atas kepala. Wa ghuslu rijlaini mal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Batasnya memang mata kaki. Ya, baru membasuh yang kanan dulu selesaikan, baru yang kiri. Begitu juga nanti seumpama masuk ke sunnah 3 kali kan. Sunnahnya itu ya kanan didulukan, dibasuh 3 kali. Baru kiri 3 kali, bukan kanan kiri kanan kiri, bukan seperti itu. Tapi insya Allah nanti ada di sana. Ya, nah, jadi lebih dari itu keren. Nanti sunnahnya ada, melebihkan basuhan. Dibasuh sampai toot, sampai apa? Sampai lutut, bagus. Tapi kewajibannya hanya sampai mata kaki. Ustadz, kalau orang tidak punya mata kaki, ya diperkirakan letaknya mata kaki itu ada di mana. Seperti itu. Ya, masa kita tidak bisa memperkirakan letaknya? Ya dilebihi saja. Kalau kita memang ada rasa mang-mang, ada rasa was-was, lebihkan saja. Ya, seperti zakat itu loh. Ada yang berkata kan 4 mud, ya kan? Zakat fitrah itu berapa? 4 mud. Nah, sekarang per mud ini ada yang mengatakan 4,5 ons, ada mengatakan 6 ons, ada mengatakan 7 ons. Ikut yang mana? Wes ikut yang banyak saja biar aman. Kalau punya. Kalau terlebih, kalau ngeluah, kalau terlalu banyak harta kita, kalau hartanya juga pas-pasan, sudah ambil yang tengah-tengah saja biar aman. Nggak ambil yang paling besar, yang 7 on, nggak ambil juga yang paling kecil. Makanya orang Indonesia dulu mengatakan 6 ons berapa? 2,4 kilo. Dibulatkan saja menjadi 2,5 kilo, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah melebihi sampai menjadi 3 kilo, ini bagus juga. Ya, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu urut sesuai yang kita sebutkan di atas. Niat harus dinomorsatukan. Nomor 2 membasuh muka, tidak boleh dibalik. Membasuh muka dulu baru niat, berarti tidak tertib. Baru kedua tangan, baru rambut, kepala, baru kaki. Itu harus urut. Itu wajib. Apa dalilnya wajib? Saat kata Rasulullah SAW, ambillah ibadah kalian seperti yang aku contohkan. Karena Nabi mencontohkan seperti itu, maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita mengambil tidak seperti itu, tidak boleh. Makanya ini dalil tertib. Semua di ibadah itu, tertib itu dalilnya apa? Ya, Nabi menyuruh kita melihat Nabi sholat seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Ya sudah ikuti. Tidak seperti itu berarti tidak tertib namanya. Ya, wudhu Nabi sudah seperti itu. Kita nggak seperti itu berarti keluar dari kata tertib. Mungkin sampai sini Ustaz. Insya Allah kita pertemuan berikutnya akan membahas tentang sunnah. Mungkin ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Ya setidaknya kita tahu seperti ini, kita perbaiki wudhu kita. Karena wudhu ini merupakan pangkal dari ibadah. Bersesuci itu adalah sumber dari disahkannya ibadah. Kita sudah pakai baju ini, pakai seperti ini, tidak wudhu, tidak sah. Ya, wudhu ini sebenarnya juga bukan bagian dari ibadah itu sendiri, bukan bagian dari sholat, bukan bagian dari baca Quran. Tapi ingat ke kaidah tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu kewajiban, kefarduan yang dinilai tidak akan sempurna tanpa melakukan hal ini, maka hal ini dikatakan wajib juga. Wudhu bukan bagian dari sholat, tapi kalau kita tidak wudhu, sholat kita tidak sah, maka wudhu hukumnya jadi wajib. Sekolah, apakah sampean butuh dengan ijazah ketika sekolah? Enggak, tapi itu sebagai syarat kita bisa masuk ke sekolah tersebut. Maka tanpa ijazah ini kita harusnya nggak bisa diterima di satu sekolah. Maka ijazah ini namanya malayatimul wajib tadi itu, ya kan? Tapi ketika kita masuk sekolah pelajaran, apakah ijazah ini harus dibawa tiap hari? Tidak.
seperti itu. Insyaallah. Mungkin kurang lebihnya itu kami mohon maaf. Semoga ini menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.